Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Aswadista Esa Padani, NIT 2230281, Prodi TMP 2B. Izin Pak, di sini saya akan memaparkan PowerPoint saya tentang perawatan dan pemeriksaan sarana kereta api. Di slide pertama ada pendahuluan, dasar-dasar perawatan. Perawatan sarana adalah sebuah kegiatan yang harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisinya agar dapat berfungsi sebagai semestinya, memperpanjang usia sarana, dan menekan kegagalan atau failure sekecil mungkin. Manajemen perawatan dapat digunakan untuk membuat sebuah kebijakan mengenai aktivitas perawatan dengan melibatkan aspek teknis dan pengendalian manajemen ke dalam suatu program perawatan. Di sini ada jenis perawatan. Di sini ada beberapa jenis perawatan. Yang pertama ada perawatan preventif, kemudian ada perawatan korektif, kemudian perawatan prediktif, selanjutnya ada perawatan condition based, dan yang terakhir ada perawatan LCM. Yang pertama ada perawatan preventif. Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan untuk mencegah peralatan gagal atau rusak dengan dasar melakukan pemeriksaan yang sistematis, deteksi, dan pencegahan kegagalan sebelum terjadi kegagalan peralatan. Upaya perawatan preventif ditujukan untuk mempertahankan masa manfaat peralatan dan menghindari kegagalan peralatan sebelum waktunya, meminimalkan dampak pada persyaratan operasional. Berikut adalah bagan alur perawatan preventif. Pertama ada daftar tugas kegiatan yang dipengaruhi oleh frekuensi atau peristiwa. Dan ada pertama perencanaan penggantian SKC, kemudian pengencangan, pelumasan, dan pembersihan, kemudian ada pemeriksaan yang dibagi menjadi sebagai berikut: teknologi rendah, yaitu indera manusia, dan teknologi tinggi, yaitu dengan menggunakan peralatan modern. Kemudian ada penyetelan, ada wawancara dengan masinis, selanjutnya membuat catatan tentang kondisi sarana, dan yang terakhir adalah kegiatan lainnya. Di teknologi rendah dan teknologi tinggi dibagi atau ada beberapa pokok-pokok lagi, yaitu semuanya oke atau tidak dibutuhkan tindakan. Kemudian ada penundaan perawatan yang tidak memungkinkan, direncanakan perawatan korektif untuk menambah backlog perawatan preventif. Kemudian yang terakhir ada perbaikan kecil sangat singkat atau perbaikan kecil yang singkat. Kemudian berakhir pada review perencanaan dan rekayasa perawatan. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan perawatan preventif dilakukan pada yang pertama, interval waktu tidak dapat diubah atau fix setiap 2 minggu, 6 minggu, dan lain-lain. Yang kedua, interval waktu variabel setiap 250 jam, bulan, tahun, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada keseluruhannya. Perawatan preventif harus memiliki orientasi pendeteksian untuk yang pertama, mencari permasalahannya sebelum terjadi kegagalan atau terhentinya operasi. Dan yang berikutnya, memanfaatkan waktu yang diperoleh untuk merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan perbaikan. Kemudian ada perawatan yang kedua, yaitu perawatan korektif. Perawatan korektif adalah tindakan perbaikan yang dilakukan pada saat terjadinya kerusakan pada sebuah mesin. Kegiatan perawatan korektif meliputi perbaikan, restorasi, atau pergantian peralatan. Kegiatan ini bisa terjadi dari hasil pemeriksaan rutin yang mengidentifikasi kegagalan pada waktunya. Untuk perawatan korektif harus direncanakan dan dijadwalkan, maka dilakukan selama tidak terjadi perawatan rutin. Kemudian persiapan penerapan perawatan preventif. Untuk menerapkan sistem perawatan preventif diperlukan beberapa hal, yaitu identifikasi sarana dan komponen sarana. Yang kedua, riwayat sarana. Ketiga, informasi tentang kerusakan sarana terhadap masalah, penyebab, dan cara mengatasi. Keempat, pabrik sarana memberikan rekomendasi secara berkala tentang perawatan. Kelima, petunjuk perawatan. Keenam, suku cadang yang habis pakai dan penggantian suku cadang. Ketujuh, kompetensi pegawai. Delapan, peralatan pengecekan dan peralatan kerja.
9. Instruksi yang jelas dan checklist. 10. Kerjasama tim perawatan. Dan yang terakhir, didukung oleh manajemen. Berikut adalah contoh instruksi kerja perawatan P12. Ini. Maksud dari perawatan P12 adalah perawatan setiap 12 bulanan sekali. Kemudian selanjutnya ada contoh lembar pemeriksaan perawatan P12. Selanjutnya, pelaksanaan perawatan preventif dan korektif. Pengertian tentang perawatan berkala dan perbaikan yang tercantum dalam peraturan dan perundangan yang berlaku harus ditegaskan bahwa yang dimaksud adalah perawatan preventif dan dalam perawatan preventif termasuk di dalamnya adanya perawatan korektif. Dalam pelaksanaan perawatan preventif harus melakukan sebagai berikut. Pertama, analisis secara ekonomi. Dua, pemeriksaan secara destruktif. Tiga, persyaratan perawatan. Empat, pemantauan atau prediksi kondisi. Kelima, jadwal perawatan preventif. Keenam, pelumasan. Ketujuh, kalibrasi. Delapan, perencanaan dan estimasi. Sembilan, penjagaan dokumen perawatan. Dan yang terakhir, penggunaan komputer. Dari saat sebelumnya ada tercantum analisis secara ekonomi, yaitu dalam menentukan keputusan untuk memilih apakah dilakukan perawatan preventif dan korektif dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti A. Payback period. B. Percent rate of return. C. Average return on investment. D. Internal rate of return. E. Net present value. Dan F. Benefit atau cost ratio. Persentase tingkatan perawatan preventif, pelaksanaan perawatan dan jadwal PDKAI, instruksi kerja mengaku pada MI yang dikeluarkan oleh pabrik membuat sarana dan tidak pernah mengevaluasi presentasi perawatan preventif yang dilakukan. Kecenderungan dilakukan PDKAI dengan mengevaluasi instruksi kerja yang diterbitkan. Perawatan preventif dilakukan terhadap komponen yang bisa menyebabkan gangguan sarana yang bisa menyebabkan sarana tersebut mogok, kerusakan fatal komponen sarana lainnya, atau mempengaruhi keselamatan dan hilangnya peluang pendapatan. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan secara destruktif. Beberapa cara metode destructive testing atau NDT sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran atau suara, perasaan, dan sentuhan. Kemudian, kedua ada pemeriksaan temperatur, meliputi termometer, infrared, aliran panas, termobile, dan termistor. Ketiga, ada getaran karena aus. Keempat, komponen rusak atau cacat. Kelima, aliran fluida. Keenam, pengendapan korosi dan erosi. Ketujuh, kelistrikan. Dan yang terakhir adalah tegangan. Indikator keberhasilan perawatan. Pertama, faktor kapasitas. Berhubungan pelaksanaan aktual atau operasi peralatan itu operasi kapasitas penuh dari depo dan balai jasa atau peralatan. Ini adalah ukuran dari operasi yang sebenarnya dibandingkan dengan pemanfaatan operasi secara penuh. Dua, perintah kerja dihasilkan. Pemantauan perintah kerja yang dihasilkan dan diselesaikan dari waktu ke waktu memungkinkan manajer untuk lebih memahami beban kerja dan jadwal kerja staf yang lebih baik. Tiga, backlog perawatan. Indikator masalah beban kerja dan efektivitas pencegahan atau program perawatan prediktif. Keempat, catatan keselamatan umumnya dipantau baik oleh jumlah kejadian kerugian waktu atau jumlah insiden dilaporkan. Berguna dalam mendapatkan gambaran keamanan secara keseluruhan. Kelima, penggunaan energi, sebuah indikator kunci kinerja peralatan, tingkat efisiensi yang dicapai, dan mungkin degradasi. Keenam, inventory control. Sebuah akuntansi akurat itu kadang bisa menjadi elemen penting dalam mengendalikan biaya. Rekonsiliasi bulanan persediaan, ada buku, dan dirak. Dapat memberikan ukuran yang baik dari praktek pengendalian biaya dan ketersediaan cukup cadang. Ketujuh, lembur bekerja. Jam mingguan atau bulanan lembur bekerja memiliki beban kerja, penjadwalan, dan implikasi ekonomi dan keselamatan. 8. Pemantauan tingkat 8. Dampak lingkungan. Pemantauan tingkat debit udara dan air dan kepatuhan menjaga dampak lingkungan. 9. Tingkat absen. Tingkat absensi yang tinggi atau bervariasi dapat menjadi sinyal moral pekerja yang rendah dan harus dilacak.
Selain itu, tingkat absensi yang tinggi dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dan yang terakhir ada pergantian pegawai. Tingkat turnover tinggi juga merupakan tanda moral kerja rendah. Biaya yang signifikan juga terjadi dalam perekrutan dan pelatihan staf baru. Biaya lain-lain termasuk yang terkait dengan kesalahan dibuat oleh pegawai yang baru direkrut, yang biasanya tidak sebaik oleh pegawai yang berpengalaman. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan di PowerPoint yang saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.